Halo guys, kali ini dengan gua Agus Dwilanto di Cerita Layar. Pada kesempatan kali ini gua akan membawakan cerita tentang Wewe Gombel atau yang biasa disebut Nenek Gombel. Dan buat teman-teman yang mau kirim ceritanya yang lebih seram lagi, yang lebih mistis lagi dibanding cerita yang kita bawain di sini, boleh email atau DM kita di sini. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini sudah turun-temurun sampai akhirnya ada di era ini. Wewe Gombel ini adalah manusia dulunya, sama kayak kita yang hidup sekarang ini. Sosok Wewe Gombel ini biasanya digambarkan sebagai wanita berkulit keriput, rambut juga acak-acakan, lalu dia juga mempunyai payudara yang panjang dan juga besar. Kemudian yang paling mencolok adalah dia suka dengan anak-anak. Konon katanya Wewe Gombel ini ada karena pada masanya ada cerita di baliknya. Si wanita ketika hidup dia tidak memiliki keturunan atau anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Menjadi Wewe Gombel ketika dia sudah meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena dia setelah membunuh suaminya, dia mungkin juga jadi stres, dia mungkin juga punya penyakit mental dan merasa bersalah. Lalu dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan itulah sedikit sejarah dari Wewe Gombel atau Nenek Gombel itu sendiri. Gua kedapatan juga cerita dari salah satu teman kita di sini yang ada di kantor ini tentang Nenek Gombel atau Wewe Gombel. Cerita ini datang dari teman kita yang namanya mungkin bisa kita samarkan menjadi Mawar. Ceritanya waktu itu ada tetangganya Mawar atau tetangga dari kakeknya ini yang umurnya sekitar 3-4 tahun. Anak ini menghilang pada pergantian waktu gelap ke terang atau biasa kita sebut maghrib. Mulai dari maghrib anak ini sudah hilang, tapi orang tuanya masih mengira anak ini main sama teman-temannya. Dan anehnya sampai gelap si anak ini juga nggak pulang juga. Dan sekitar pukul 8 orang tua dari anak ini udah mulai mencarinya. Tidak cuma orang tuanya, tapi kerabat dan juga tetangga ikut membantu pencarian di malam itu. Pencarian dimulai pukul 9 malam. Dan pencarian ini melibatkan ketua RT, ketua RW, dan juga warga setempat, baik itu muda ataupun yang tua. Tempat-tempat yang dicurigai oleh warga dan para tim pencari sudah didatangi. Salah satunya adalah sumur. Zaman dulu itu kan ada sumur yang bulat gitu kan, yang cara ngambil airnya tuh ditimba, bukan sumur yang pompa gitu ya guys. Terus juga ke arah pepohon-pohonan, ke arah hutan, dan juga ke pematang sawah, di gubuk-gubuk. Itu pun tidak ada hasilnya. Pencarian dilanjutkan sampai dini hari, dan pada akhirnya tidak ketemu juga. Pencarian dilanjutkan di siang hari dan di malam berikutnya. Pencarian di malam kedua dilanjutkan dengan susah payah, warga dibantu, tetangga-tetangga desa lainnya juga ikut mencari. Tapi sayangnya tidak ketemu juga. Dan keesokan harinya kakeknya Mawar ikutan iseng buat cari si anak ini. Ketika dia cari di belakang rumah si anak ini, ternyata ketemulah sosok anak kecil berumur 3-4 tahun dengan berlumuran lumpur dan badan juga sudah kotor. Dan anak ini masih hidup, tapi sayangnya anak ini tidak bisa banyak dimintai keterangan karena umurnya ya masih 3-4 tahun. Itu cerita pertama. Ada lagi cerita dari pengalaman gue pribadi. Ceritanya zaman dulu kala gue juga dapat dari kakek nenek gue. Ada tetangga kampung gue yang rumahnya kurang lebih 4 rumah ke belakang rumah gue. Waktu itu anak ini sekitar jam 5:30 malam ngerengek minta sesuatu
sesuatu yang pada akhirnya tidak dituruti oleh orang tuanya. Akhirnya si anak ini terakhir yang dilihat sama orang tuanya adalah masuk ke belakang rumah, yang notabene di belakang rumah adalah posisi dari dapur dan juga kamar mandinya. Orang tuanya di sini masih berpikir positif. Mungkin si anak masih mau ngaji setelah sholat maghrib. Maka dari itu si anak ini dibiarkan begitu saja. Sampai pada waktunya jam 7 malam atau ba'da isya, si anak ini tidak kunjung pulang juga. Dan ketika jam 8, orang tua dari anak ini mulai mencari keberadaan anaknya. Sudah dicari oleh warga sekitar, ke rumah teman-teman yang biasa si anak ini datangi, tapi tidak ada info juga. Jam 9 malam, keluarga, warga, kerabat sudah mulai berkumpul di rumah anak ini. Proses pencarian ini dibantu oleh beberapa alat yang bisa menurut mereka membantu di malam hari, seperti senter, kentongan. Yang ditakutkan adalah si anak ini diculik oleh orang yang tidak bertanggung jawab, entah itu mau menjual anaknya atau ngebawa ke tempat lain, kayak gitu. Sampai tengah malam si anak ini nggak ada juga. Sama halnya kayak ceritanya si Mawar. Cerita ini karena adanya di desa, makalah dicari ke tempat-tempat yang sekiranya anak ini bisa hilang, entah di pohon-pohon bambu, entah di hutan-hutan, atau bahkan di gubuk-gubuk yang ada di sawah. Satu hari berlalu, keesokan harinya tidak juga bertemu. Malam kedua, keluarga yang ditinggalkan anaknya ini mencoba untuk bikin pengajian kecil-kecilan. Ketika dia bikin pengajian kecil-kecilan yang dihadiri oleh ustadz, tetangga, ulama-ulama di desanya, dan meminta kepada Sang Pencipta agar anaknya kembali. Dan tidak lama kemudian, saat berjalannya proses pengajian, anak ini tiba-tiba jalan dan datang dari arah dapur rumahnya sendiri dengan keadaan yang linglung, tatapannya kosong, dan matanya memerah. Lalu keluarga dari si anak ini mencoba untuk menenangkan terlebih dahulu sebelum ditanya-tanya oleh keluarganya kemana aja beberapa hari lalu. Ketika anak ini sudah mulai bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol, anak ini mengungkapkan bahwa di hari yang lalu dia hanya ingat sampai dengan dia keluar rumah ketemu ibu-ibu yang sedikit tua. Tidak ada tampang ibu-ibu ini jahat. Lalu ibu ini bertanya kepada si anak, "Kamu mau kemana? Ini sudah waktunya kamu pulang. Sebentar lagi mau azan maghrib." Anak ini menjelaskan ke ibu tersebut bahwa dia meminta suatu barang tapi tidak dituruti oleh orang tuanya sendiri. Dan nenek ini menawarkan apa yang si anak ini mau. Pada akhirnya anak ini setelah banyak dibujuk oleh nenek ini, si nenek-nenek ini, akhirnya dia mau. Malam pertama si anak ini dibawa ke gubukan, ke salah satu gubuk yang ada di desa itu. Di sana disediakan banyak makanan, banyak susu, banyak minuman, dan juga tempat yang nyaman. Setelah anak ini memakan beberapa makanan yang ada dan yang tersedia, anak ini mulai ngantuk dan tertidur. Kemudian ketika dia bangun dari tidurnya, si anak ini tiba-tiba sadar kalau ternyata dia sudah ada di jepitan pohon-pohon bambu dan dia nggak bisa keluar dari tempat itu. Di malam kedua pencarian warga, ternyata warga melewati tempat itu dan si anak juga melihat warga, tetapi anehnya
si anak ini ketika berteriak, warga tidak mendengar teriakan dari anak ini. Dan pada akhirnya karena merasa warga tidak mendengar, anak ini pasrah. Dan anak ini akhirnya pingsan atau blackout. Dan dia tersadar tiba-tiba ada di dapur rumahnya sendiri yang notabene itu ada di posisi belakang rumahnya. Lalu ketika dia keluar dari dapur rumahnya, dia bingung melihat banyak orang yang hadir di rumahnya dengan pakaian muslim, peci, baju koko yang sedang melantunkan ayat-ayat suci. Begitulah cerita dari kakek nenek gue pribadi yang dulu masih hidup dan mungkin akan gue lanjutkan ke anak cucu gue nanti, agar suatu saat nanti anak dan cucu-cucu gue ketika maghrib atau pergantian waktu dari terang ke gelap tidak keluar rumah kecuali jika mereka ingin ibadah atau sholat maghrib. Dan itulah kisah dari teman-teman layar, atau juga satu kisah dari gua pribadi. Dan kalau ditanya gua percaya atau enggak sama yang namanya wewe gombel atau nenek gombel, kayaknya gua akan percaya, karena banyak mitos di Indonesia ini yang sudah beredar luas, terlebih di Pulau Jawa. Pun kalau suatu saat amit-amit gue punya anak terus diculik wewe gombel, ini akan menebalkan isi kepala gue tentang apa itu wewe gombel. Dan buat teman-teman, sekali lagi gue kasih tahu ke kalian, kalau kalian punya cerita mistis atau horor menurut kalian pribadi, bahkan kalau kalian yang mengalami langsung, kalian boleh cerita di komen, atau kalian juga bisa cerita di email kita yang ada di sini juga. Sekian dari gua, jangan lupa